Lanjut hadisnya, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Dan Allah tetaplah dalam membantu seorang hamba selama hamba tersebut tetap membantu saudaranya, itu ya. Tuh. Syaratnya apa? Bantu saudara kita. Ini luar biasa ya, begitu dalam dan bermanfaat. Kalau kita cermati bahwasanya Allah membantu seorang muslim sesuai dengan kadar orang itu membantu orang lain bagaimanapun dan kapanpun, maka jika seseorang senantiasa membantu saudaranya, maka Allah juga senantiasa membantunya. Dan di hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, man kana fi hajatin akhi kana Allahu fi hajatih. Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu dalam keperluannya tuh. Ini keperluannya ya, dibantu juga tuh. Abu Abdillah As-Somali menulis, tingkatan termudah dari memenuhi hak saudaramu adalah membantu dengan sukacita ketika ia meminta pertolonganmu dan kamu sanggup melakukannya. Allah itu merekam bagaimana kaum Ansor yang mencapai tingkatan tertinggi itu, juga penduduk Madinah yang ikhlas membantu orang muhajirin. Mereka cinta kepada orang yang hijrah ke kota mereka. Tak ada pamrih dalam hatinya dari apa yang mereka berikan. Mereka lebih mengutamakan muhajirin dari dirinya sekalipun mereka juga sedang butuh. Ini faedah dari surah Al-Hasr ayat 9 ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga mengingatkan agar tidak menunggu seorang itu meminta bantuan. Jadi jangan menunggu orang minta bantuan ke kita ya. Baru misalnya orang minta bantuan, kita bantu. Enggak, langsung aja kita gitu ya. Apa yang mau diperluin, apa yang mesti dibantu lah gitu ya. Gitu ya. Karena kalau misalnya orang ya ditunggu dia butuh bantuan, itu kan jadi dianya yang malu gitu ya, gitu, merepotin orang lain tuh ya gitu. Nah itu. Terus kata Syekh Saleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, punten, bahwa Allah Ta'ala menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Ini berarti ada motivasi untuk menolong saudaranya dari kaum muslimin di segala hal yang dibutuhkan adanya pertolongan, sehingga dalam perkara mendahulukan kedua sendal bagi saudaranya tersebut, sampai silahkan untuk naik kendaraan ya, bonceng maksudnya ya, dan mendekatkan permadaninya untuknya dan selainnya gitu ya. Namun motivasi menolong saudara yang muslim itu terikat juga dengan perbuatan baik dan ketakwaan, yaitu dalam surah Al-Maidah juga ya, ta'awanu alal birri wat taqwa ya. Nah itu yang membantu kebaikan dan takwa. Ini anjuran dan dorongan Allah syariatkan kepada siapa? Untuk setiap muslim ya, senantiasa bantu saudaranya sesuai dengan kadar kemampuannya yang dia miliki. Ini juga merupakan bentuk pengajaran yang sangat bagus dari Rasulullah ya, supaya kita peduli di sekitar kita ya gitu. Contohnya adalah bagaimana Imam Mujahid, aku kadang ikut bersama Ibnu Umar dalam safarnya untuk berkhidmat kepadanya, mengambilkan air wudhu tuh ya. Cuman sekedar itu aja ya, mengambilkan air wudhu. Justru aku dapati Ibnu Umar berkhidmat kepadaku, membantu urusanku, masya Allah. Maka pertolongan Allah Ta'ala itu diberikan kepada setiap hamba
yakni hamba yang gimana? Yang ringan tangan, mengulurkan bantuan kepada saudaranya yang muslim dalam perkara-perkara yang mengandung kebaikan dan ketakwaan. Yang menit lagi ya. Kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah, berusaha untuk memenuhi keperluan kaum muslimin dan melonggarkan kesedihan mereka itu merupakan mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi penyebab dalam terpenuhinya kebutuhan hamba itu, dilonggarkan kesedihan dan dilenyapkan kedukaannya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yakni sungguhnya engkau jika berusaha memenuhi kebutuhan saudaramu dan membantunya di dalam memenuhi kebutuhannya, maka sungguhnya Allah juga akan menolong dan membantumu. Allah akan menolong dan membantu. Itu sudah cukup ya sebagai pembalasan yang besar ya. Ini dalam syarah Syarahus Shalihin. Maka seorang muslim wajib menolong saudaranya ketika saudaranya itu juga apalagi dicela, dihujat, digunjing atau difitnah habis-habisan oleh orang lain dengan cara menegur para pencelanya, menghentikan kegiatan buruk itu, meluruskan celaan atau gunjingan tersebut semampunya ya, mengajak untuk tabayun kepada saudaranya yang dicela atau digunjing tersebut dan selainnya. Nah, dengan sikap itu kelak Allah akan membela dan menolongnya di waktu dan tempat yang membutuhkan pertolongannya. Demikian mungkin, karena itu hadis selanjutnya itu itu nanti akan berhubungan dengan hadis yang lain ya. Jadi mungkin cukup saja dulu di sini ya. Insyaallah nanti kalau untuk hadis yang berkenaan dengan pernah kita bahas yang kemarin, bisa nanti di waktu yang lain dibahas ya. Berarti nanti kita akan masuk ke bahasan syafaat ya. Baik, ikhwatu fillah, sedikit saja waktu ini untuk berdoa ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi waman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina wa inna sudawat taqwa afafna wa fil fid dunya wa Allahumma inna nas'aluka wa taqwa afaf wal ghina. Allahumma aslih dini alladhi was di dunya allati fiha ma'asir fiha ma'adi wajhal jazatan li fi khair dan kulli syarr. Allahumma rahmatuka ajib wa la tuqina nafsita bisani kullahu wala ya hayyu ya qayyum rahmatika astagis sili sya'ni kullahu wa la tuqina nafsita. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina lana nuran waghfir lana innaka tub alaina innaka Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan innaka ra'ufur rahim. Rabbi awzini ashkura wa na'mala shalihan Allah wa nakhini bi rahmatika. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana hab lana min azwajina waj'al Rabbana asrif anna azab jahannam. Oke, sudah waktu bisa dilanjutkan ya. Silahkan demikian sendiri-sendiri untuk doanya ya. Kita tutup saja. Dan juga semoga yang sakit juga segera Allah sembuhkan, serta Allah mudahkan ya segala urusan yang sedang mengalami kesulitan, dan semoga Allah senantiasa membantu kita ya terus dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga mendapatkan naungannya di akhirat kelak. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum.
Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.